ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah sepantasnya di dalam kehidupan sehari-hari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau dipikir logikanya, ketika ada seseorang yang memberi kita sesuatu, maka sepantasnya seharusnya kita berterima kasih kepada orang yang memberikan itu. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari ini, yaitu kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga saking banyaknya terkadang kita tidak menyadari bahwa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswah kita. Beliaulah suri tauladan kita. Dan sepantasnya seharusnya umat muslim meniru beliau baik secara amalan dunia dan amalan akhirat. Thayyib, langsung saja melanjutkan video-video sebelumnya, yaitu pembahasan tentang ilmu mustalahil hadis, tentang hadis mardud atau hadis dhaif dengan sebab kedhaifan saktun fil isnad. Di video sebelumnya sudah dibahas tentang hadis mu'allaq, hadis mursal, dan pada kali ini pada waktu ini kita akan membahas bab hadis mu'dhalun. Apa itu hadis mu'dhalun? Secara bahasa, mu'dhalu diambil dari kata a'dhala yu'dilu, i'dalan. Mu'dilun mu'dalun. Mu'dilun mu'dalun. A'dhala yu'dilu i'dalan, mu'dilun mu'dalun. Mu'dalun, hadis mu'dal secara bahasa diambil adalah isim maf'ul dari kata a'dhala yu'dilu i'dalan, mu'dilun mu'dalun, yang artinya pada asalnya sempit atau sulit. Seperti yang kita ketahui bahwasanya wazan af'ala salah satu fungsinya adalah memuta'addikan fi'il yang lazim. Oleh karena itu dari kata sulit menjadi kata menyulitkan. Kita pakai di sini menyulitkan saja. Seperti biasa, bahwasanya definisi secara bahasa ada keterkaitannya, ada hubungannya dengan kenyataannya atau istilahnya. Apa hubungan antara bahasa ini dengan kenyataan? Yaitu mu'dhalun, yang menyulitkan, yang disulitkan. Maksudnya menyulitkan apa? Menyulitkan pikiran para muhaddis, menyulitkan penelitian para muhaddis terhadap sanad ini, karena di dalam sanad ini ada rawi yang hilang. Nah, kurang lebih seperti itu keterkaitan antara definisi secara bahasa dengan kenyataannya. Langsung saja memasuki secara istilah. Yaitu
ma sakoto min asna'i isnadihi. Masa kata min asna'i isnadihi rawiyani au aksaru ala tawali. Ala tawali. Itu yang artinya apa-apa yang terputus dari pertengahan sanadnya. Asna ini artinya pertengahan. Apa yang terputus? Dua rawi. Di sini sebagai fa'il dari sakoto. Apa yang terputus yaitu dua rawi atau lebih, atau secara berturut-turut. Yaitu saya ulangi lagi, apa-apa yang terputus dari pertengahan sanad, dua rawi atau lebih secara berturut-turut. Langsung saja kita ke contoh konkretnya. Di sini saya akan membawakan contoh yang sama dari contoh hadis mu'allaq karena nanti ada keterkaitannya dan untuk lebih memudahkan tujuannya. Seperti yang kita pahami, jadi hadis mu'allaq itu contohnya Imam Bukhari langsung meriwayatkan kepada Aisyah. Jika dipikir-pikir, jika diteliti lagi, Imam Bukhari tidak bertemu Aisyah, maka ada rawi yang hilang untuk menyambungkan Imam Bukhari kepada Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sini Bukhari, di dalam matanya itu yaitu Qala al-Bukhariyu qalat Aisyah itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yadkurullaha ala kulli ahyanihi. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingat Allah, bahwasanya Nabi SAW mengingat Allah atas setiap keadaannya. Di sini ada beberapa rawi yang hilang dari Bukhari ke Aisyah. Seperti yang kita ketahui, ada 5 rawi yang hilang. Lalu Aisyah, lalu Nabi. Nah, kenapa ini menjadi contoh konkret hadis mu'dhal? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya istilah hadis mu'dhal secara istilah adalah apa-apa yang terputus dari pertengahan sanad. Bisa dilihat, ini adalah pertengahan sanad, asna'us sanadi. Itu apa-apa yang terputus dari pertengahan sanadnya, 2 rawi. Jadi yang terputus itu 2 rawi
atau lebih. Nah, terserah mau ke bawah atau ke atas, tidak dikhususkan. Nah, maka sanad ini adalah contoh dari sanad hadis mu'dhal, yaitu terputus dari pertengahan sanad dua rawi atau lebih. Terputus dua rawi atau lebih. Ini juga masuk, terputus juga. Syaratnya dua rawi atau lebih banyak. Nah, langsung masuk ke hukum hadis mu'dhal. Jikalau di dalam sanad hadis mu'dhal itu tidak ada penguatnya, maka hadis mu'dhal itu mardud atau dhaif, ditolak. Karena apa? Karena tidak diketahui siapa perawi tersebut, sehingga menjadi tidak bersambung, dan para muhaddis juga tidak bisa menjarah dan para penjarih dan ta'adil tidak bisa menjarah dan mentakdil rawinya, sehingga tidak diketahui kedabitan dan adalah itu dari rawi yang hilang. Maka hukum hadis mu'dhal secara asal adalah mardud, ditolak atau dhaif. Lalu memasuki pembahasan keterkaitannya hadis mu'allaq dan hadis mu'dhal. Bisa kita kembali ke definisi hadis mu'allaq secara istilah, yaitu hadis yang dihapus dari sanadnya satu rawi atau lebih dari awal sanad. Itu di sini saya ketahui awal sanad secara berturut-turut. Nah, maka jikalau dilihat dari awal sanad, yaitu gurunya mukharij, terputus satu rawi atau lebih secara berturut-turut di awal sanad, maka sanad ini, hadis ini juga sanad mu'allaq atau hadis mu'allaq. Nah, lalu kita pahami lagi, hadis ini ternyata sanad ini juga sanad mu'dhal, hadis mu'dhal. Karena apa? Kembali lagi ke istilah hadis mu'dhal, yaitu apa-apa yang terputus, apa-apa yang hilang dari pertengahan sanad, dua rawi atau lebih secara berturut-turut. Nah, maka sanad ini atau hadis ini juga mu'dhal. Nah, di sini kita bisa fahami keterkaitan antara mu'allaq dan mu'dhal. Apa maksud keterkaitannya? Yaitu berkumpulnya mu'dhal dan mu'allaq ini dalam satu sanad sekaligus. Jadi bisa dikatakan mu'dhal itu bisa sekaligus mu'allaq, dan mu'allaq itu bisa pun sekaligus mu'dhal. Seperti contoh ini. Ya. Tetapi sanad ini ada sanad penguatnya seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, yaitu Bukhari menerima dari Ibrahim bin Musa, Ibrahim bin Musa menerima dari Abi Zaidah menerima dari bapaknya, yaitu bapaknya siapa? Bapaknya menerima dari Khalid bin Salamah. Lalu Khalid bin Salamah menerima dari Urwah, lalu Urwah menerima dari Aisyah dari Nabi. Maka sanad ini tidak bisa dikatakan lagi sebagai mu'dhal mu'allaq karena sudah ada penguatnya, dan penguatnya itu sahih. Jadi kurang lebih seperti ini contoh hadis mu'dhal. Tidak terasa kita sudah sampai penghujung
pembahasan hadis mu'dhal ini yang sangat singkat. Insya Allah dengan singkatnya ini para pemirsa Ikhwanufillah bisa memahami dan bisa tahu apa itu hadis mu'dhal. Saya Muhammad Samir Ali pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman-zaman pun terus berubah. Takkan ada yang abadi. Takkan ada yang kekal. Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Ilmu mantik ini adalah ilmu logika yang benar. Menurutlah ilmu dari buayan ibu kita sampai ke liang lahat. Itu baginya linnas bukan Umat Islam lil hayawan. mulai terlena dengan dunia sehingga kita sebagai seorang pemuda bisa bermanfaat. An-nasu laisal ilma kal bahaim.